Terima kasih Anda masih di Breaking News bersama dengan saya Camar Henda. Kita akan memantau situasi dan kondisi banjir di sejumlah wilayah yang ada di Jabodetabek. Dan untuk mengetahui informasi terkini untuk update kondisi banjir di beberapa titik kawasan Jabodetabek, kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat Hidayat di Stasiun Bekasi dan juga rekan Nunung Purnomo di Perumahan Maharta, Tangerang Selatan. Kita akan ke Nunung yang ada di Perumahan Maharta, Tangerang terlebih dahulu. Halo, selamat sore Nunung. Bisa Anda jelaskan bagaimana situasi dan kondisi di Tangerang Selatan saat ini? Apakah ketinggian banjir masih sama atau sudah surut? Ya, Camar dan pemirsa dapat saya laporkan, saat ini saya berada di perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dapat saya laporkan juga pada sore hari ini air di perumahan Pondok Maharta sendiri sudah berangsur surut, yang sebelumnya mencapai 60 cm, namun saat ini hanya bersekitar antara 10 hingga 20 cm. Saya akan menunjukkan kepada Anda dan pemirsa di rumah, ya ini merupakan kondisi terakhir bagaimana Dinas dari Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan terus melakukan penyedotan air yang berada di atau air yang menggenangi di perumahan Pondok Maharta sendiri ke dalam aliran kali Anak Kali Angke, begitu, Camar. Ini apakah benar ada 11 titik banjir di Tangerang Selatan dan salah satu yang terparah adalah di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, di Tangerang Selatan sendiri, data dari Bupati dan Penanggulangan Bencana Tangerang Selatan sendiri ada sekitar 11 titik di mana lokasi yang saya saat ini melaporkan sebelumnya memang lokasi terparah yang berada di perumahan Pondok Maharta sendiri, di mana sebelumnya air di sini menggenangi sekitar 60 cm. Namun saat ini petugas dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tangerang Selatan masih terus melakukan penyedotan air dan hasilnya saat ini kondisi air berangsur surut hingga 10 sampai 20 cm, begitu. Selamat. Baik, Nunung, dari gambar yang Anda tampilkan di layar televisi pemirsa ini ada mesin begitu yang dilakukan untuk penyedotan air. Ada berapa jumlahnya ataukah hanya ini saja, Nunung? Ya, saat ini pihak Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tangerang Selatan menerjunkan sekitar 2 unit pompa penyedot air, di mana 2 unit ini sangat efektif sekali maksud saya untuk melakukan penyedotan air yang berada dari perumahan menuju Anak Kali Angke sendiri, begitu, Camat. Baik, Nunung, bisa Anda perlihatkan kepada kami bagaimana situasi di sekitar kanan kiri Anda? Apakah ada warga yang masih membersihkan rumahnya atau seperti apa? Ya, saat ini sejumlah warga, ini merupakan kondisi terkini di mana sejumlah warga terus melakukan atau pulang ke rumahnya dengan menggunakan jalan kaki dari sebelumnya yang hanya menggunakan perahu karet, begitu, Camat. Baik, terima kasih Nunung atas informasinya. Kita akan beralih ke Rahmat Hidayat yang ada di Stasiun Bekasi. Halo, selamat sore Rahmat. Bagaimana situasi dan kondisi di Stasiun Bekasi? Apakah masih ramai warga di sana dan masih terendam banjir? Ya, Camar, menjelang sore hari ini kondisi Jalan Insinyur Haji Wanda atau tempatnya persis di depan saat ini kondisinya sudah terendam banjir hingga hampir 1 meter. Bahkan ada warga para penumpang yang hendak menuju ke arah Stasiun Bekasi ataupun Kodim tidak dapat dilalui dan hanya menggunakan perahu karet. Bahkan sejumlah warga pun merasa terjebak dengan kondisi banjir yang datang sekitar pukul 9 pagi tadi. Untuk tidak hanya para penumpang yang baru turun dari Stasiun Bekasi, sejumlah kendaraan pun terjebak di perlintasan kereta api Stasiun Bekasi. Untuk saat ini dapat kami gambarkan bahwa suasana di Jalan Insinyur Haji Juanda ini sungguh sangat, ketinggian air pun sangat tinggi, hampir 1 meter. Bahkan sebuah kendaraan roda 2 yang hendak melintas pun terpaksa diangkut dengan sejumlah warga dengan menggunakan kayu bambu. Tidak hanya akses jalan ini, sejumlah ratusan kendaraan motor yang terparkir di halaman depan Stasiun Bekasi pun terendam banjir, sehingga menyulitkan untuk
para penumpang kembali pulang ke rumah. Demikian. Baik, Rahmat, terima kasih atas informasinya. Kita nanti akan pantau kembali dan kita pemirsa akan mencoba terhubung dengan rekan Wenda Nura untuk mengupdate informasi terkini di kawasan Cililitan, Jakarta. Rekan Wenda Nura sudah bersiap-siap di sana untuk memberikan laporan kepada Anda. Wenda, bagaimanakah situasi dan kondisi di sana di Cililitan? Apakah banjir juga masih menggenangi kawasan tersebut? Ya, selamat sore Camar dan juga pemirsa. Situasi terkini di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ini kondisi terkini. Oke, untuk ketinggian air saat ini mencapai 4 hingga 6 meter jika dibandingkan dengan pagi hari tadi, yang mana pagi hari tadi ketinggian air ini mencapai 2 meter. Jadi ketinggian air ini memang terus naik, Camar dan juga pemirsa. Dan saat ini saya sedang mengikuti dan melihat langsung bagaimana proses evakuasi. Yang mana sebagian besar warga sudah berhasil dievakuasi, namun masih ada beberapa warga yang masih ingin berdiam diri di rumahnya atau yang memiliki rumah di lantai 2 gitu, meskipun sebagian besar rumah di lantai 2-nya juga ini sudah mulai terendam banjir. Namun ada juga yang tidak ingin dievakuasi dan memilih untuk tetap standby atau tetap berdiam diri di kediamannya. Dan beginilah, Camar dan juga pemirsa, bisa dilihat di layar kaca Anda situasi terkini di Jalan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang mana ketinggian air ini memang semakin dalam, masuk ke pemukiman warga, semakin dalam juga ketinggian airnya. Dan beginilah proses evakuasinya. Kita sedang mencari warga yang sekiranya masih ingin dilakukan evakuasi. Dan juga Camar dan juga pemirsa, untuk sebagian besar warga yang dievakuasi ini mengungsi di Kampus Binawan, yang mana Kampus Binawan ini lokasinya tepat berada di depan lokasi terjadinya banjir. Ya, dan Camar dan juga pemirsa, tentunya warga setempat ini merasa kesulitan ditambah saat ini juga sedang berada dalam memasuki bulan Ramadan, yang mana sebagian besar warga ini juga berpuasa, yang tentunya warga tidak hanya kesulitan dalam segi kebanjiran saja gitu, tapi warga juga saat ini tentunya menunggu bantuan dari petugas, yang mana tadi siang dari BPBD juga sudah menyampaikan bahwa akan memberikan bantuan terutama pada saat sahur dan juga berbuka. Namun berdasarkan informasi yang kami terima dari para warga tadi sudah menyampaikan bahwa hingga saat ini bantuan, ya ini dia pemirsa, salah satu dari warga terdampak yang masih berada. Bapak kenapa tidak ingin evakuasi, Pak? Nyaman di sini, kalau di jalanan repot. Bapak untuk persediaan selama sahur dan berbukanya seperti apa, Pak? Gimana Bapak, maaf? Oh, logistik aja yang habis, oke. Ya. Ya, ini juga pemirsa salah warga yang berhasil dievakuasi yang akan menuju ke tempat pengungsian di Kampus Binawan. Iya, Camar dan juga pemirsa, begitulah situasi atau proses evakuasi warga. Jadi memang sebagian warga tidak ingin dievakuasi, tidak ingin mengungsi karena merasa lebih nyaman di tempat tinggalnya. Hanya saja tadi warga mengeluhkan persediaan logistiknya yang sudah habis. Jadi ini juga bisa menjadi perhatian pemerintah dan juga petugas untuk memastikan logistik dari para warga mungkin bisa terpenuhi. Baik, Wenda, seperti Anda sampaikan tadi bahwa ada terus sejumlah warga mencari warga yang sekiranya ingin ikut untuk dibawa evakuasi. Dan ini bisa dilihat warga yang tidak ingin evakuasi. Ibu, halo, selamat sore. Ibu kenapa tidak ingin ikut ke pengungsian, Ibu?
Oke, untuk ininya Ibu, untuk sahur dan berbukanya seperti apa mungkin Bu? Udah ada, udah masih tersedia. Oke, jadi masih memiliki stok gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Iya Camar, jadi ada juga ini salah satu warga yang tidak ingin dievakuasi karena mungkin memang sudah nyaman berada di rumahnya yang berada di lantai 2, dan untuk persediaannya ia mengaku masih memiliki stok makanan untuk sahur dan berbuka nanti. Ya beginilah Camar dan juga pemirsa, seperti yang tadi saya sudah informasikan bahwa semakin masuk ke pemukiman warga, semakin tinggi juga ketinggian airnya, semakin dalam ketinggian airnya. Dan ya beginilah. Baik, Wenda, seperti yang Anda sampaikan ya tadi, beginilah Camar, dan masih... kami akan terus memantau bagaimana situasi di sini. Untuk proses evakuasinya juga nanti akan seperti apa, dan kami akan terus update menceritakan. Baik, Wenda, tadi bahwasannya ada sejumlah warga yang masih menunggu dan juga bertahan di rumah. Apakah alasannya karena banjirnya sempat surut kemudian datang kembali sehingga warga memilih untuk tetap berada di rumah? Ya pemirsa, kami akan mencoba kembali terhubung bersama Wenda. Informasi yang saya dapatkan, Camar dan juga pemirsa, sebagian warga ini memilih untuk tetap tinggal karena mereka merasa nyaman. Namun ini kalau kita melihat cuaca saat ini juga sedang mendung, Camar. Tentunya ini menjadi kekhawatiran juga bagi para warga yang terdampak. Dikhawatirkan air ini semakin tinggi, Camar. Ya, baik. Wenda, dengan ketinggian air 2 sampai dengan 4 meter. Lantas bagaimanakah dengan listrik di sana? Apakah turut dipadamkan atau seperti apa, Wenda? Maaf Camar, kami kurang mendengar suara. Baik, boleh diulang. Wenda, dengan situasi dan kondisi ketinggian air mencapai 2 sampai dengan 4 meter. Lantas bagaimana dengan listrik yang ada di sana? Apakah ini sudah dipadamkan oleh PLN ataupun juga petugas setempat atau seperti apa, Wenda? Untuk itu kami belum mendapatkan informasi lebih lanjutnya, Camar, mengenai listrik. Namun berdasarkan pantauan kami, melihat rumah di sekeliling saya saat ini di pemukiman warga di Cililitan Kecil, Keramat Jati, Jakarta Timur, tidak melihat adanya aliran listrik dan sebenarnya mungkin sudah dipadamkan. Ya, sudah dipadamkan, Camar. Ya, saya baru mendapatkan informasi kalau listrik sudah dipadamkan. Baik, listrik sudah dipadamkan agar tidak membahayakan warga. Dan kalau kita lihat di layar kaca, Wenda, ini arus air cukup deras. Apakah ini menjadi salah satu kendala untuk petugas bisa mengevakuasi warga, Wenda? Iya tentu, betul sekali Camar. Ini tentu menjadi salah satu kendala dari para petugas gabungan dari TNI, dari BPBD, juga dari pemadam kebakaran untuk mengevakuasi. Mengingat warga yang terdampak banjir juga ini sangat banyak, mencakup 1 RW, keseluruhan 1 RW di Cililitan Kecil ini terdampak banjir. Dan untuk warga yang terdampak banjir paling tinggi ini berada di RT 9 yang mana ketinggian air ini mencapai 4 hingga 6 meter dikarenakan kontur tanah yang tidak merata sehingga ketinggian air pun tidak merata, dan yang paling tinggi itu berada di RT 9, Camar. Baik, Wenda, Anda masih berada di atas perahu karet. Begitu, ada berapa jumlah perahu karet yang digunakan? Kalau tadi ada 15 perahu karet di Bekasi, lantas ada berapa perahu karet yang digunakan di Cililitan untuk bisa mengevakuasi warga, Wenda? Oke, baiknya saya akan mengajak Anda berbincang langsung, Camar, dengan petugas. Oke, Bapak, mohon maaf Pak, untuk perahu karetnya, perahu karet yang digunakan ini ada berapa perahu karet, Pak? Untuk perahu karet kita ada dari BPBD, dari pemadam kebakaran, dari Brimob. Udah itu yang kita gunakan. Untuk total jumlah perahu karetnya kurang lebih berapa, Pak? Lebih dari 10 gabungan. Iya. Oke. Ya Camar, informasi yang kami dapatkan kurang lebih ada 10 perahu karet yang digunakan untuk evakuasi warga di Kampung Cililitan ini, Camar. Oke, baik. Wenda, apakah bisa Anda tanyakan kepada petugas sampai kapan proses evakuasi ini akan dilakukan mengingat ketinggian air tidak kunjung surut?
apakah pada malam hari juga akan tetap dilakukan proses evakuasi warga? Oke. Bapak, ada mau dievakuasi lagi, Pak? Oke, Camar, saya akan bertanya langsung dengan petugasnya, namun mohon maaf sekali karena keterbatasan akses kita tidak bisa menyorot langsung petugasnya ya. Oke, Bapak mohon izin Pak, untuk evakuasinya ini akan dilakukan sampai kapan Pak? Untuk kita sampai sore ini kemungkinan akan melakukan penyisiran sampai maghrib lah. Karena kan kalau malam karena listrik sudah padam semua, jadi untuk akses malam itu tidak bisa dilakukan. Ya baik begitu Camar, jadi kurang lebih rencananya untuk evakuasi penyisiran ini akan dilakukan kurang lebih hingga maghrib hingga sore hari nanti, dikarenakan kalau malam hari juga terbatas dikarenakan kan akses listrik ini sudah dipadamkan, jadi keterbatasan akses untuk bisa mengevakuasi jika di malam hari. Camar. Baik, Wenda, ini di Cililitan cukup berbeda dengan kawasan lain dikarenakan air ini sempat surut kemudian datang kembali pada pukul 5 pagi. Apakah ada posko yang disediakan di sana? Baik, pemirsa, kita akan kembali update informasi bersama dengan Wenda Nura nanti. Namun seperti yang dilihat tadi, ada 10 perahu karet yang disediakan untuk bisa mengevakuasi warga yang akan dilakukan sampai dengan sore ini dan pada malam hari akan dihentikan. Terima kasih, Wenda Nura melaporkan langsung dari Cililitan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, tetap hati-hati. Dan pemirsa, informasi dari banjir yang ada di wilayah Jabodetabek akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.